Ya, halo semuanya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mensimulasikan pendidikan pada suatu boiler menggunakan software ANSYS. Ya, di sini saya sudah membuka ANSYS Workbench yang akan saya save terlebih dahulu pada suatu file yang akan saya namakan tutorial. Dan saya langsung mendefinisikan suatu geometri. Saya taruh komponen geometrinya di project schematic dan insert suatu geometri yang saya sudah sediakan di deskripsi video. Lalu saya buka space claim. Di sini saya akan mendefinisikan geometri, bagaimana domain komputasi yang akan disimulasikan. Di sini saya sudah menamakan setiap daerah dari geometri itu sendiri, dari heater, pipe 1, 2, 3, sampai 11, dan fluid domainnya, walls-nya, bottom-nya, dan top-nya. Jadi semua hanya tinggal pakai di deskripsi yang saya berikan di video. Selanjutnya kita masuk ke proses meshing. Jadi saya akan mengkonekkan komponen satu dengan yang lainnya. Kita buka mesh-nya, dan di sini kita klik double precision, dan meshing prosesnya menggunakan 24 dikarenakan core yang komputer ini punyai yaitu 24 core. Jadi Anda harus mengecek komputer Anda sendiri-sendiri mempunyai berapa core maksimalnya, lalu disesuaikan untuk dimasukkan di fluent. Selanjutnya kita masuk ke proses meshing di sini. Ya, kita import geometri yang dari kita definisikan tadi. Lalu kita lanjut ke local sizing di bagian pemasangan. Selanjutnya di face sizing sendiri kita definisikan 3 mili dikarenakan sesuai dengan ketebalan aktualnya. Ini berdasarkan pada ketebalan aktualnya 3 mili dari bahan yang dipakai. Face sizing ini mempunyai treatment sendiri untuk bagian pemanasan. Selanjutnya surface mesh yang kita gunakan yaitu di minimum dan maksimumnya yaitu 0,06 meter atau 6 mili. Untuk tujuan komputasi tidak sebesar 3 mili di bagian ruangan pemanasannya. Oke, kita rubah di geometry consist only fluid, dan boundary type-nya sudah benar menjadi wall semua, dan update region-nya sudah benar. Lalu kita ada smooth transition-nya, ini kita boundary layer saja. Lanjut ke volume mesh, kita menggunakan polyhex core dikarenakan geometri yang cukup kompleks dan ini cocok untuk aliran. Langsung generate saja. Ya, inilah hasilnya. Kita lihat kualitinya apakah sudah memenuhi. Kita lihat di sini ortogonalnya, kita compute dan hasilnya cukup bagus. Average ini kalau bisa dilihat dari ANSYS sudah bagus karena excellent kualifikasinya, dan skewness-nya pun average-nya 0,04 sudah memasuki kualifikasi excellent. Ya, kita masuk ke setup. Di sini solvernya kita pressure base,
steady transient. Jadi kita klik transient dan gravity-nya kita sesuaikan dengan arah dari geometri Y-nya ke atas. Jadi kita definisikan di situ 9,1. Energi kita klik. Selanjutnya viscous modelnya kita gunakan epsilon, realizable, dan enhanced wall treatment. Ini karena enhanced wall treatment dan realizable ini cocok untuk aliran turbulen yang banyak sirkulasi dan ada perubahan fasa. Di sini kita pilih volume of fluid punya 3 fasa dan formulasinya implisit. Ini kita menggunakan 3 fasa, yaitu fasa water fluid, water vapor, dan air atau udara. Ini kita masukkan dulu material-materialnya menggunakan material yang saya sudah cantumkan di deskripsi video. Jadi saya mendeskripsikan masing-masing. Pertama yaitu water liquid atau air bahasa Indonesia. Kita gunakan density-nya itu menggunakan piecewise polynomial. Ini kita berdasarkan temperatur, jadi berhadap temperatur nilainya akan berubah karena tidak konstan ya saat pemilihan itu. Kita definisikannya semuanya piecewise polynomial berdasarkan persamaan yang saya sudah kumpulkan. Selanjutnya water vapor kita ekstrak sama dari database material. Di sini juga saya menggunakan compressible liquid karena kan saat pendidikan vapor itu tercompressible, jadi agar sistemnya juga pressure-nya naik, jadi kita definisikan compressible liquid. Color-nya juga kita spesifikkan piecewise polynomial sama dengan water liquid, dikarenakan ada temperatur akan berubah nilainya. Jadi definisikan itu. Selanjutnya kita masukkan untuk udara, karena kita tidak fokus dengan udara, jadi kita set semuanya konstan dan densitasnya ideal. Dari itu ideal gas. Dan lanjut ke solidnya, material padatnya untuk selimut, boiler, dan pipanya. Ini pipa-pipanya dan pipa apinya menggunakan ASTM A53, dan spesifiknya untuk menerima panasnya kita sesuai linear berdasarkan saya sudah kumpulkan. Selanjutnya yaitu material ST37 untuk selimut boiler. Model multiphase-nya kita lanjut definisikan, yaitu primary phase-nya di sini kita set liquid atau water liquid ya. Jadi ini main phase-nya. Selanjutnya di sini kita set vapor. Saran dari surface tension coefficient ini sudah saya definisikan berdasarkan data-data yang saya sudah kumpulkan. Ada referensi. Di sini saya mendefinisikan piecewise polynomial. Tinggal masukkan saja, teman-teman bisa langsung input. Surface tension yang terjadi pada simulasi ini akan berubah terhadap temperatur. Kita klik OK, dan di phase air, udara, air kita sama setnya.
Selanjutnya di bagian vapor air tidak ada, kita masuk ke heat mass reaction. Liquid ke vapor, kita mekanismenya evaporation condensation. Untuk penguapannya kita langsung okekan saja. Selanjutnya kita lihat dulu cell zone condition, sudah tidak ada yang tercentang, sudah benar. Selanjutnya boundary condition, di bagian wallnya kita definisikan untuk selimut boilernya selain pipa dan heater, karena pipa dan heater itu bagian pemanasannya. Di sini selain itu kita tidak ada menerima panas, dan materialnya kita definisikan ST37, thickness-nya 0, wall thickness-nya 0,3 atau 3 mili sesuai tadi meshing. Selanjutnya untuk heaternya, bagian pipa apinya 0,03 dan temperaturnya kita masukkan 525 Kelvin berdasarkan kejadian sebenarnya. Selanjutnya semua pipa kita select semua. Selanjutnya thermal conditionnya kita select temperatur dan material name-nya STMA53 dan wall thickness 2,87 mili, temperaturnya 525 sama, lalu kita apply. Sudah, untuk boundary conditionnya langsung kita close. Selanjutnya masuk ke solution. Di metodenya kita definisikan dulu regionnya, dikarenakan seluruh bagiannya ini masih tidak definisikan air karena main phase-nya air water liquid, jadi kita membuat region untuk udaranya karena di sini mini boilernya isinya tidak penuh, hanya 5 liter saja. Jadi di sini regionnya saya sudah cocokkan bahwa airnya itu terisi di boiler ini 5 liter. Dan yang saya definisikan di sini yaitu untuk zona udaranya yang akan mengisi seperti warna hitam ini, akan definisikan zonanya seperti udara. Dan kita lanjut ke metode solusinya, itu di coupled, dan volume fraction ini kita ganti HRIC karena cocok untuk komputasi akurat volume of fluid, dan sisanya sudah cukup. Dan URF-nya atau relaxation factor-nya kita ganti sesuai yang saya sudah set di sini, dikarenakan komputasi yang sudah dicocokkan. Selanjutnya karena ini transient, saya ingin menetapkan batas akhir dari simulasi ini, yaitu di batas 1 bar pressure gauge atau pressure absolute-nya itu 2 bar. Di sini saya definisikan dulu volume report definition-nya untuk yang berlaku di sistem ini. Absolute pressure di region A udara ataupun fluidnya. Jadi kalau misal, dan sini saya definisikan di execute commands, jadi saya coding per time step akan dicek apakah sistem ini sudah mencapai 200.000 Pascal atau 2 bar. Jadi kalau misalnya sudah mencapai, sistemnya sudah berhenti dan iterasinya tidak dilanjutkan karena sudah mencapai 1 bar. Saya batasi untuk tujuan validasi tugas akhir saya. Jadi ini salah satu tugas akhir saya. Dan saya auto save per time step untuk tujuan video penidihan air sendiri. Dan
solution data export yang saya ingin tampilkan pada hasil nanti, yaitu volume fraction atau partikel yang terlihat, yaitu pembentukan uapnya. Selanjutnya initialization saya set di standard initialization dan initial temperaturnya 373,15. Kita initialize dan kita definisikan zona-zona udara dan airnya itu di patch, karena main patchnya sudah air jadi tidak usah didefinisikan. Jadi ini vapornya di region fluid domain dan region udara kita definisikan mau value-nya, dan di udara untuk fluid domain kita definisikan 0 dan region udara kita definisikan 1 karena di situ full terbentuk ada udara di situ. Jadi ini time step-nya kita set di 0,005 untuk tujuan akurasi dan time step-nya 5000. Kita calculate saja hingga menunggu sistem berhenti di 1 bar dan akan dicek per time step sesuai codingan yang saya sudah berikan. Selanjutnya bila sudah, kita masukkan komponen result yang kita konekkan pada solution. Kita buka saja langsung, klik 2 kali untuk menampilkan konturnya atau visualisasi pendidikannya. Di sini saya definisikan dulu cara menampilkannya. Kita buat plan-nya dulu, XY plan, kita apply, dan 1 kita tampilkan. Lalu kita set kontur dan pilih swipe plan atau plan 1 dan kita tunjukkan vapor volume fraction atau penampilan volume fraction untuk uap itu sendiri. Konturnya kita set di 20 agar lebih spesifik. Ya, di sini bisa dilihat belum terjadi uap, 1 sudah penuh dengan uap. Jadi saya akan mengekstrak video dari pemanasannya atau pendidikannya di folder. Kalian juga bisa mendefinisikannya dengan format MP4. Bisa kalian custom ini 2D. Lalu cara mengekstraknya kita langsung play saja, nanti akan loading untuk mengekstrakan videonya hingga time step-nya habis. Di sini time step-nya tadi 157, jadi tunggu hingga habis. Setelah sudah, inilah hasil dari video yang kita ekstrak tadi di safety post. Ya, bisa dilihat itu adalah hasil pemanasannya. Jadi 0 itu menunjukkan belum ada uap, 1 sudah terbentuk. Jadi kita lihat ulang kembali. Ya, bisa dilihat. Jadi uapnya mengisi ruang di atas dan di sini terlihat uapnya pun bergerak memenuhi ruang dari udara yang kita definisikan tadi di atas. Ya. Sekian, ini adalah daftar pustakanya. Video ini dibuat oleh
dosen pembimbing Dr. Sri Utami Handayani STMT dan mahasiswa yang dibimbing Fadilah Raka Pratama. Terima kasih.